Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi di channel Ibu Hani S. Nasir. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang gerak pada tumbuhan. Kira-kira seperti apa saja ya gerak pada tumbuhan? Tonton terus ya video ini. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasarnya adalah sedangkan tujuan pembelajarannya adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup adalah bergerak, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan dapat bergerak. Namun pergerakan yang terjadi pada tumbuhan berbeda dengan yang dilakukan oleh manusia dan juga hewan. Jika manusia dan hewan dapat melakukan gerakan aktif, maka tumbuhan hanya bisa melakukan gerakan pasif. Gerakan pasif pada tumbuhan dapat terjadi setelah mereka mendapatkan rangsangan atau stimulus. Rangsangan tersebut berasal dari luar lingkungan, seperti air, cahaya, gravitasi bumi, bahan kimia, dan sebagainya. Berdasarkan dengan penyebabnya, maka proses gerak pada tumbuhan bisa dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu seperti gerak higroskopis, gerak autonom atau endonom, dan gerak esionom. Gerak esionom dibagi lagi menjadi 3 macam, yaitu tropisme, nasti, dan taksis. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak pada bagian tumbuhan yang disebabkan perubahan kadar air dalam sel. Contoh, membukanya sporangium lumut atau paku, pecahnya kulit buah polong-polongan yang kering. Gerak autonom atau endonom adalah gerak yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Contoh, gerak aliran sitoplasma di dalam sel. Gerak esionom. Gerak esionom adalah gerak pada bagian tumbuhan yang disebabkan pengaruh rangsangan yang berasal dari lingkungan luar. Pada sistem gerak esionom dapat dikategorikan menjadi 3 macam, yaitu yang pertama tropisme. Tropisme adalah gerak bagian tumbuh-tumbuhan yang mengikuti arah datangnya rangsangan. Jika proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang bergerak menuju suatu sumber rangsangan, maka bisa disebut sebagai suatu gerakan tropisme positif. Sedangkan proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang bergerak menjauhi suatu sumber rangsangan, maka bisa disebut sebagai suatu gerakan tropisme negatif. Gerak tropisme, jika dilihat berdasarkan sumber yang mengakibatkan rangsangan, dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, fototropisme. Fototropisme merupakan suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan cahaya. Misalnya, ujung batang pohon yang bergerak menuju tempat di mana banyaknya kandungan sinar matahari atau fototropisme positif, dan gerakan yang terjadi pada akar yang bergerak menjauhi tempat di mana banyak kandungan sinar matahari atau fototropisme negatif. Yang kedua, hidrotropisme. Hidrotropisme merupakan suatu gerakan yang terjadi pada tumbuhan karena rangsangan air. Misalnya, seperti gerakan pada bagian akar yang menuju ke air. Yang ketiga, geotropisme. Geotropisme merupakan suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Misalnya, gerakan pada bagian akar yang bergerak menuju bumi atau geotropisme positif, dan gerakan pada bagian ujung batang yang bergerak menjauhi gravitasi bumi atau geotropisme negatif. Yang keempat, tigmotropisme. Tigmotropisme merupakan suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan
karena faktor tekanan. Misalnya, sulur tanaman mentimun mengikat ranting atau galah di sampingnya. Yang kelima, kemotropisme. Kemotropisme merupakan suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan karena faktor zat kimia. Misalnya, gerakan pada bagian akar menuju bagian pupuk dan akan menjauhi bagian zat kimia yang beracun. Yang kedua, nasti. Nasti adalah gerak yang tidak mengikuti arah datangnya rangsangan. Gerak nasti jika dilihat berdasarkan sumber yang mengakibatkan rangsangan dibagi menjadi 5 macam, yaitu yang pertama, fotonasti. Fotonasti merupakan suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh suatu faktor seperti halnya cahaya. Misalnya, seperti proses mekarnya bunga pukul 4 yang terjadi tepat pada pukul 4. Yang kedua, niktinasti. Niktinasti merupakan suatu proses gerakan yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan oleh faktor seperti halnya gelap. Misalnya, seperti proses tidurnya bagian daun pada belimbing wulu atau petai Cina pada saat datangnya malam hari. Yang ketiga, seismonasti. Seismonasti merupakan suatu proses gerakan yang terjadi pada tumbuhan dan dipengaruhi oleh suatu faktor seperti halnya getaran ataupun sentuhan yang halus. Misalnya, seperti proses menutupnya bagian daun pada putri malu jika diberi sentuhan oleh bagian jari manusia ataupun hewan. Yang keempat, termonasti. Termonasti merupakan gerak yang terjadi pada tumbuhan yang diakibatkan oleh suatu faktor seperti halnya perubahan suhu. Misalnya, seperti proses mekarnya bunga tulip akibat adanya suhu yang naik. Yang kelima, nasti kompleks. Nasti kompleks adalah suatu proses terjadinya gerakan pada tumbuhan yang diakibatkan oleh faktor seperti halnya rangsangan, namun jumlahnya lebih dari satu rangsangan. Misalnya, seperti suatu proses gerakan membuka dan juga menutupnya bagian stomata yang disebabkan oleh faktor air, cahaya, suhu, dan juga zat kimia. 3. Taksis. Taksis adalah gerak seluruh tubuh menuju arah datangnya rangsangan. Gerak taksis jika dilihat berdasarkan sumber yang mengakibatkan rangsangan dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama, kemotaksis. Kemotaksis merupakan suatu proses terjadinya gerakan berpindah tempat pada tumbuhan yang diakibatkan karena faktor seperti zat kimia. Misalnya, seperti gerakan yang terjadi di spermatozoid pada tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Yang kedua, tumbuhan berbiji yang bergerak menuju ke bagian dari sel telur ataupun putik. Yang kedua adalah fototaksis, merupakan suatu proses terjadinya gerakan berpindah tempat yang dialami oleh tumbuhan karena faktor seperti cahaya. Misalnya, seperti gerakan pada Euglena dan Chlamydomonas yang bergerak menuju ke suatu tempat yang mempunyai tingkat pencahayaan yang baik. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di-subscribe ya, agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.